Pembunuhan berantai ini dilakukan 3 tersangka, yakni Wawon Erawan alias Wawon, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin. Ketiganya memiliki peran yang berbeda. Tersangka pertama, Wawon Erawan alias Aki, berperan mencari korban yang ingin kaya, kemudian membantu tersangka Duloh membunuh korban di Cianjur dan Garut. Polisi menyebut Wawon juga membunuh istri dan anaknya di Bekasi. Lalu tersangka bernama Solihin alias Duloh. Kepada korbannya, Duloh mengaku memiliki kemampuan meningkatkan kekayaan. Ia membunuh korban penipuan di Cianjur dan Garut. Peran lain, membeli racun, meracik ke kopi, dan memberikannya kepada korban. Tersangka ketiga, M. Dede Solehudin. Dede bertugas mengumpulkan uang para korban. Ia juga membuat lubang di TKP pembunuhan di Bekasi. Dede membeli 5 saset kopi yang diracuni pestisida. Polisi menyebut motif para tersangka adalah melakukan penipuan berkedok supranatural dan mengaku mampu mendatangkan kekayaan dan kesuksesan. Padahal tujuan para tersangka adalah untuk menguasai harta korban dan kemudian dibunuh. Hasil penyelidikan polisi, ada aliran dana sekitar 1 miliar rupiah dari rekening para tersangka. Dana ini ditransfer oleh beberapa pekerja migran ke rekening tersangka sejak April 2019. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk tahu perkembangan terkini penanganan kasus pembunuhan berantai Wawon CS, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV ada Valentina Sitorus di Polda Metro Jaya. Valen, selamat siang. Apakah asesmen atau tes kejiwaan terhadap para pelaku sudah dilakukan? Ya, selamat siang Irianda dan juga saudara. Untuk memastikan apakah pemeriksaan kejiwaan ini sudah dilakukan atau belum, tentu pasti masih ada koordinasi. Apalagi dalam hal ini polisi atau tim penyidik ini melakukan kolaborasi bersama dengan sejumlah pihak. Di antaranya adalah psikologi forensik, kemudian psikiater maksud kami, dan juga dokter forensik. Nah, untuk mengetahui apakah memang ketiga tersangka yang sudah ditetapkan hingga hari ini ada Wawon, kemudian ada Solihun alias Duloh, dan juga ada Dede Solehudin. Tentu ini juga masih menunggu konfirmasi ataupun juga rilis resmi daripada pihak kepolisian. Tapi memang dari sejumlah keterangan yang diketahui juga mungkin sudah sempat dibaca di media online begitu yang tersebar secara luas, ini ada sejumlah saksi yang mengatakan bahwa kepribadian dari Wawon ataupun Duloh ini tidak bisa dikatakan antisosial begitu ya, karena sebenarnya tidak ada kecurigaan terkait dugaan adanya psikopat dari dua orang ini, sementara yang diketahui begitu, tapi memang kerjasama ataupun kolaborasi yang dilakukan tim penyidik terhadap psikologi forensik ataupun juga psikiater ini tentu berfungsi untuk melakukan pendalaman terkait karakteristik dari masing-masing tersangka. Karena kalau misalnya kita melihat dari peristiwa atau kasus yang terjadi, ini bisa dikatakan bahwa pelaku ini termasuk keji dalam melakukan pembunuhan ataupun juga serangkaian tindak pidana terhadap 9 korban bahkan, dan mirisnya ini ada 5 korban ini sebenarnya masih berstatus sebagai bukan berstatus sebagai ya, tapi masih ada hubungan keluarga dengan salah satu tersangka yakni Wawon. Yang mirisnya lagi dari 5 korban yang masih memiliki hubungan dengan Wawon ini, 1 diantaranya merupakan anak-anak. Jadi hingga saat ini polisi belum bisa menyimpulkan apakah ketiga pelaku ini diduga memiliki gangguan mental, dalam hal ini disebut psikopat begitu ya, untuk menghabisi nyawa 9 korban. Dari mana di mana 8 diantaranya merupakan orang dewasa dan 1 merupakan anak-anak bahkan usianya di bawah 3 tahun. Ini masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian, tapi yang jelas polisi sudah melakukan sejumlah upaya untuk terus menyelidiki dan melakukan pendalaman terkait kasus ini. Irianda. Iya, khususnya anak berumur 2 tahun ya, bayi berumur 2 tahun, dan memang Kapolda Metro Jaya menyatakan besok sebenarnya Selasa ini seluruh informasinya secara lengkap akan diungkap di konferensi pers. Namun ada 1 pelaku bernama Dede Solehudin, Valen, yang kita tahu dirawat di rumah sakit juga. Seperti apa? Apakah sudah ditahan? Apa masih di rumah sakit?
Ya, Irianda dan juga saudara, penahanan ini tentu menjadi salah satu upaya ketika dirinya memang sudah terbukti melakukan tindak pidana. Hingga saat ini polisi itu bisa menetapkan Dede Solehudin ini sebagai tersangka berdasarkan keterangan dari dua tersangka lainnya. Dalam hal ini adalah Wawon dan juga Duloh begitu. Nah, polisi juga masih mendalami keterangan yang tentunya akan disampaikan dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah Dede Solehudin. Polisi belum bisa melakukan pemeriksaan karena hingga saat ini Dede ini masih dalam kondisi sakit alias masih dirawat di rumah sakit Polri begitu. Memang sebelumnya nama Dede Solehudin ini dikatakan dirinya sebagai korban yang juga menenggak dugaan racun yang membuat 3 orang meninggal dunia di Bekasi. Tapi ternyata setelah melalui proses penyidikan ataupun penyelidikan lebih lanjut dari tim penyidik, ternyata Dede ini merupakan salah satu tersangka atau partner in crime dengan Wawon dan juga Duloh begitu. Tapi hingga saat ini belum diketahui pasti apa motif yang membuat Dede ini menenggak minuman beracun tersebut. Apakah memang seperti yang disebutkan adanya dugaan perbedaan pendapat begitu antara Dede bersama dengan dua tersangka lainnya, ataupun memang ini sebagai upaya yang disebut-sebut menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan oleh Dede terhadap pembunuhan terhadap satu keluarga atau 3 orang yang ada di Bekasi. Tentu hingga saat ini kami masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian terkait dengan pemeriksaan yang nantinya dilakukan oleh Dede Solehudin ini. Tapi perlu diketahui Irianda dan juga saudara, pembuktian bahwa Dede Solehudin ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terlihat daripada pengobatan yang dilakukan oleh Dede Solehudin ini. Pertamanya Dede Solehudin ini seolah dianggap korban, dia dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka atas pendalaman bukti-bukti keterangan oleh sejumlah saksi, tersangka sekalipun, Dede ini kemudian dipindahkan untuk kemudian dirawat di Rumah Sakit Polri. Pemeriksaan tentu baru bisa dilakukan apabila kondisi dari Dede Solehudin ini sudah dinyatakan baik dan siap untuk diperiksa. Sehingga hingga saat ini tersangka dari kasus serial killer ini baru disebutkan polisi ada 3 yang seperti sudah tadi saya sebutkan. Ini ada Wawon, kemudian ada Solihun alias Duloh, dan juga ada Dede Solehudin. Irianda. Dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Valentinus Torus, terima kasih.